Yuk, halo, balik lagi bersama saya Rian. Setelah kemarin ngebuat video yang tutorial animasi di iOS Swift, ternyata ada beberapa temen nge-PM gitu. Pengen tahu juga cara belajar pertamanya tuh gimana, si dasar-dasarnya gimana. Nah, makanya saya mau buat video ini buat belajar membuat aplikasi iOS untuk pemula sebagai requestan dari teman-teman yang kemarin. Jadi di sini saya akan ngebahas awal mula menjadi developer iOS itu gimana gitu ya. Terus apa aja yang harus disiapkan. Langsung aja. Nah, pertama yang harus disiapkan itu tentunya kita harus punya Mac gitu. Entah itu MacBook, Mac Mini, iMac atau Mac Pro, bebas. Yang penting dia OS-nya macOS. Terus kita harus punya juga Xcode. Jadi kita harus install dulu Xcode di Mac kita. Nah, untuk yang disiapkan sih cuman dua itu juga udah cukup sih harusnya buat awal mah gitu, buat belajar. Nah, yang akan dibahas sekarang rencananya saya akan ngebahas buat pengenalan Xcode, terus ya si UI-nya dan inisialisasi variabelnya mungkin ya. Dan kalau misalnya keburu kita buat pindah-pindah halaman gitu. Ya langsung aja praktek gitu. Soalnya nggak bisa bikin presentasi lama-lama. Nah, buat Xcode sendiri kita bisa install di Mac kita lewat App Store. Ini App Store. Mana nggak kebuka. Nah, ini. Langsung aja cari Xcode gitu. Nah, udah langsung ada di sini. Kita bisa langsung get kayak install aplikasi biasa lah. Udah biasa kan ini. Cuman harus disiapin si kalau yang pakai kuotanya harus gede banget berarti. Soalnya size-nya gede, 8,1 GB. Dan Xcode ini biasanya dia depend ke OS-nya. Si OS-nya tuh harus minimal kalau yang baru tuh Catalina. Dia compatibility-nya macOS 10 15.2, which is ini udah Catalina. Berarti yang kalau belum Catalina harus di-upgrade dulu si macOS-nya. Oke, langsung kita buka Xcode-nya. Nah, jadi tampilan awal ketika buka Xcode biasanya kayak gini. Terus gimana buat project baru, tinggal klik aja yang ini, create a new Xcode project. Kita pilih yang single view app. Terus si nama app-nya apa? Misalnya tutorial awal, tutorial fundamental, tutorial apa? Bingung maksudnya. Tutorial fundamental. Nah, ini kalau tim ini biasanya kalau kalian udah punya Apple Developer subscription bisa dikasih. Tapi kalau untuk sekarang nggak usah dulu lah. Isiin organization name, identifier-nya, terus bahasanya kita pilih Swift aja untuk sekarang. Terus untuk UI-nya sejak tahun kemarin kan Apple udah ngeluarin UI baru pakai Swift UI. Tapi sekarang kita pakai storyboard dulu aja yang masih banyak dipakai. Langsung next, pilih disimpannya mau di mana, pilih sini aja, rekomend, langsung create. Nah, ini tampilan awal setelah kita meng-create project pertama. Di sini ada informasi-informasi terkait project kita. Ini biasanya sih targetnya mau iOS berapa gitu.
Maksudnya kalau misalnya pengen support iOS yang dulu, berarti si target ini harus diturunin. Oke, dan untuk di sebelah kiri sini dia ada kayak file-file project itu, si structure projectnya. Biasanya kita pakai storyboard buat UI, terus si logiknya kita simpen di controller. Langsung aja ke storyboard kali ya. Untuk tampilan pertama di storyboard, dia biasanya udah dapat satu view controller default gitu. Kalau di aplikasi lain mungkin udah ada hello world gitu, di sini nggak ada, cuman blank aja gitu. Terus si ini udah associate sama view controller yang ini. Gimana kita bisa lihat dia udah associate? Kita klik aja view controllernya, langsung di sebelah kanan tab keempat dia udah ada inisialisasi gitu. Si view controllernya itu nama file dari view controller itu view controller nama kelasnya. Terus di bagian kanan itu ada kayak si informasi filenya. Terus ini buat yang tadi inisialisasi. Kalau ini buat customize UI biasanya. Misalnya kita klik view, dia bisa di set background, itunya, bisa kita ganti background, keren, misalkan, right, gitu. Terus kalau yang ini buat biasanya buat constraint dan buat auto resize. Dan ini buat outlet. Si outlet ini misalnya kita udah punya widget mau dikasih logic, biasanya kan harus diinisialisasi dulu si widget tersebut, maka nanti bakal ada di sini. Nah, untuk widgetnya sendiri, misalnya kita mau add button atau apa, kita bisa klik yang di tanda plus ini. Ini ada label, button, komponen-komponen default dari si iOS-nya. Kita mau pilih bebas aja. Misalkan label, tinggal drag aja sih. iOS dan ini lurus, bisa betul, tinggal diklik 2 kali kalau mau ganti teksnya. Klik saya tinggal di drag aja buat si UI-nya. Kita coba lihat si controllernya lagi. Kalau kita lihat si ini, si outletnya belum ada karena belum kita inisialisasi ke si view controller. Untuk biar gampang, biasanya saya bagi dua si ininya, si window ini. Jadi ada dua gitu kan. Dengan cara klik ini yang tombol plus ini. Terus ininya jadi si view controllernya di sini kanan. Makanya fontnya kekecilan, kita gedein dulu. Fontnya kita gedein. 16, 24 kali ya. Cukup gede. Gimana cara buat inisialisasi si variabel ini? Caranya tinggal klik kanan, kalau yang pakai mouse ya, klik kanan dan drag ke si filenya.
Nah ini bakalan otomatis dia nge-inisialisasi, tinggal kita kasih nama variabelnya, misalnya click me button. Udah, dia udah langsung inisialisasi antara si UI dan si controllernya. Misal ini juga ya, kita kasih label title label misalkan. Udah langsung inisialisasi, udah otomatis. Jadi caranya klik kanan si widgetnya, langsung drag gitu kan. Bisa juga dari si komponen ini, strukturnya, kita klik kanan ke sini. Tapi kalau saya biasanya langsung dari si storyboard UI ini. Dan gimana kalau misalkan nggak pakai mouse gitu kan, kita bisa pencet Ctrl dan si trackpadnya klik. Kayak nggak pakai mouse gitu. Jadi caranya Ctrl dan klik trackpad. Tapi kalau yang pakai mouse bisa langsung klik kanan aja. Kita coba lihat, kalau kita klik button ini, di sini udah ada referencing outlets-nya, dimana kita udah ngasih nama variabel ke si view controller dengan nama click me button. Ini, yang ini click me button ini kan, berarti dia tandanya udah nge-reference ke si view controllernya, dan kita udah bisa pakai si button ini dan si label ini buat misalnya mau dikasih logic atau apa gitu. Kereta dulu. Terus misalkan kita mau tes misalkan ya, kita kasih action misalkan si kalau klik saya si tulisan ini berubah misalkan, kita klik saya button ini. Untuk kasih action kita bisa langsung kayak tadi drag, dia langsung kita kasih nama functionnya, misalnya click me button. Nah ini udah jadi action si button ini, si function ini tuh. Misalkan kita mau langsung ubah nih si label namanya, teksnya kita ubah misalkan ya, title label dot text. Ini mirip-mirip ini sih, mirip-mirip Java ini, si Swift ini mirip-mirip pemrograman AOP yang lain lah, mudah dipahami kalau biasanya udah biasa satu atau dua bahasa pemrograman harusnya mudah. Halo, ini text label yang diubah. Itu kan jadi kita run. Untuk runnya sendiri di sini bisa langsung run. Biasanya saya pakai emulator gitu kan. Misalnya emulatornya iPhone 11, kita langsung run aja. Coba pindahin dulu. Nah, mana? Tidak ada. Nah, muncul. Enggak lama. Misal kita cek, klik saya tuh, kalau ini text label ya, nah ini nggak cukup soalnya kita si ininya nggak, si widthnya nggak kita define gitu kan, bukan serangnya. Tapi untuk menunjukkan ini work udah kelihatan,
bahwa ini udah jalan si function quick method ini. Terus ini text aja yang gitu gitu. Misalnya ini teks diubah gitu. Ubahnya kayak gitu. Terus misalnya kita kalau kita mau ganti si teksnya langsung bisa di tab yang ini nih, yang ke-5, yang kelima. Kita bisa ganti font, ganti teksnya misalnya warna biru atau warna apalah, bebas. Bisa custom di sini. Fontnya juga misalnya mau diganti bisa. Kalau ini sesuai sistem, kalau mau custom di sini dia juga nyediain banyak banget si fontnya. Terus background, bisa dikasih background. Tuh. Kalau mau custom kita bisa di tab yang ini buat custom si widgetnya ya. Terus gimana caranya kalau misalkan kita pengen punya 2 halaman yang punya pindah, misalnya kita buat button baru, drag lagi, misalkan pindah ke halaman 2. Caranya adalah kita harus buat view controller baru. Tinggal klik di sini, view controller, browse. Nah, dia jadi ada 2 kan. Nah, untuk pindah halaman sendiri kita ada beberapa cara buat pindah halaman. Kalau cara yang paling simpel, kalau misalnya nggak akan ada logic gitu ya, caranya adalah kita tinggal klik kanan si button, terus arahkan ke si view controller yang baru. Klik kanan, arahkan, langsung misalnya show. Nah, ini dia harusnya bakalan otomatis pindah. Coba kita run. Ini adalah cara yang paling mudah ya, cara yang paling simpel. Nah, kita lihat, klik pindah ke halaman 2. Nah, dia muncul si halaman 2 tersebut. Supaya lebih kelihatan kita kasih warna apa ya, si halaman 2 nya warna hijau misalkan. Nah, pindah ke halaman 2. Nah, untuk iOS yang baru biasanya buat pindah tuh dia jadi ada kayak sini nih, space kayak gini, bisa langsung ke bawah gitu buat iOS yang baru. Gimana kalau caranya nggak mau kayak gitu, kita harus ganti si ininya. Jadi present modeling ini tipenya full screen. Nah, maka dia akan jadi full screen. Jadi kita klik si ini, segu namanya, segunya, si persentasenya ganti aja. Kalau misalnya nggak mau ada renggangnya gitu, si tipenya, tinggal diganti-ganti aja. Terus itu cara yang pertama.
So kita lihat sini ya supaya kelihatan full screen. Sekarang dulu pindah, nah dia jadi full screen sekarang kan, jadi nggak ada renggang di atasnya. Tinggal ganti-ganti aja tipenya sesuai keinginan. Terus buat cara yang kedua, kita harus nge-define dulu si ininya, si view controller ini. Kita harus buat file swift-nya buat view controller yang kedua ini. Caranya dengan klik kanan, terus new file, swift file, bisa swift file atau Cocoa Touch. Kalau Cocoa Touch dia udah ngebikin si base nya, bisa kita udah mau buat view controller kedua misalkan, langsung next, create aja langsung. Ini si view controller kedua udah kebuat. Terus selanjutnya kita harus inisialisasi si view controller 2 tersebut. Caranya kita klik yang ini nih, yang hijau kita klik, misalkan yang di sini bisa, buat di sini bisa. Di tab keempat kita harus define si kelasnya, view controller 2, enter. Terus setelah itu cara yang kedua adalah misalnya kita buat button lagi di sini, di yang view controller 1, misalnya pindah ke halaman 2, cara kedua. Maka kita harus ngebuat action lagi, bisa langsung berada di sini motor. Kita buat action baru, langsung klik kanan ke si view controllernya ya, atau langsung kalau nggak pakai mouse tadi bisa pakai kontrol dan klik trackpadnya, langsung kasih nama functionnya, misalkan move apa ya, button move dapat misalkan. Terus ini kalau udah di ini supaya bisa kelihatan, kita bisa post dulu lagi si storyboardnya. Terus gimana caranya supaya pindah ke si halaman yang kedua? Maka kita harus define si view controllernya, view ini nama storyboardnya apa gitu kan. Nah tadi ini main, tulis di sini main, bandarnya nil aja. Nil itu kalau di Java itu nol gitu, kalau di bahasa pemrograman yang lain, kalau di C dia jadinya nil. Nah ini set view controller, kita harus ngasih ID dulu buat si view controller yang kedua.
bisa dibuat aja, samain aja namanya di sini supaya kita bisa manggil si view controller ini secara code gitu kan. Kita kasih di sini. Controller with identifier langsung tadi namanya view controller 2. Terus ini cara buat mindahin tinggal present aja, present view controllernya kita ketik view controller 2 mau dianimasin atau enggak. Kalau mau dianimasin tinggal diteruin, kompresinya nggak ada. Coba kita run sekarang ya. Coba ini ini kan yang baru nih, yang udah dikasih action. Kita klik, nah dia langsung muncul lagi kan kayak tadi. Ini adalah cara yang kedua. Cara yang ketiga bisa juga, misalnya kita udah, cara yang pertama kan tinggal langsung diklik aja nih, drag ke si view controller kedua. Cara kedua, kita harus inisialisasi si view controllernya, membuat si file view controller 2 dan kelasnya. Terus cara yang ketiga, kita butuh lagi pindah halaman. Cara ketiga, untuk cara yang ketiga misalnya kita buat sini, kita buat ini, tarik dari situ controller ini yang kedua, misalnya show, maka akan ada jadi dari perpindahan view controller ke view controller yang lain. Nah, untuk cara yang ini kita misalkan si button ini diklik pindah ke sini kan. Buat cara yang ketiga, caranya kayak tadi. Kalau nggak klik ini bisa klik di sini, si namanya pindah show. Nah, buat manggil si Segu yang baru, yang ini nih, kan kelihatan si blok birunya sefullen si view controller yang satu. Kita harus kasih ID, misal ID-nya move to katanya. Ini si ID segunya. Terus gimana caranya supaya si button ini pindah ke sini? Buat cara yang ketiga, caranya kita bikin function baru lagi. Misalkan ini supaya bisa dua window gini, tinggal klik yang ini jadi 3.
Kayak begitu, misal si filenya langsung arahin aja, nah, gitu. Di drag. Untuk button yang ketiga kayak tadi lagi, klik kanan untuk control klik, kasih misalnya move button tab button 3 berarti kan misalkan gitu. Caranya lebih gampang dari yang tadi karena kita udah inisialisasi si segunya. Yang ini nih yang tadi ya udah ada kan, ini move to view controller 2, ini udah ada si penanda arahnya. Kita tinggal pressure klik perform segu, segunya. Jadi kita langsung panggil aja si segu yang udah kita buat tadi. Atau cara manggil benernya gimana gitu, tapi saya sudah biasanya segu aja, si segu. Tinggal klik si identifiernya, copy, langsung sini di paste, sendernya aja, coba putaran. Nah, maka udah ada, kita klik langsung muncul kan. Ini cara yang kedua mah dia inisialisasi si controllernya. Kalau cara yang ketiga, jadi kita tadi buat segu dulu di storyboardnya, dikasih ID, langsung kita panggil si ID-nya. Untuk cara yang pertama kayak tadi, dia langsung dipindahin aja dari button ke si controller yang kedua. Nah, mungkin segitu dulu aja buat sekarang. Nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung komen aja di bawah. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita pindah halaman tapi dengan navigation controller kali ya, supaya ada tombol backnya di atasnya. Biasanya kan gitu kalau aplikasi-aplikasi iOS ya. Sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.